Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Teman-teman media, seperti yang dijelaskan tadi, kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03 ya. Saya hanya ingin menyimpulkan saja, setelah berjalan perkara ini beberapa saat kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang terang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02, sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini, supaya masyarakat tahu hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut dan selalu digaungkan di media-media massa, mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang substantif, seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu res finding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material, gitu loh. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau balau. Katakanlah umpamanya hukum acaranya banding 14 hari umpamanya, lantas yang lain mengatakan enggak, saya boleh 7 hari, yang lain bilang bisa hanya 2 hari, kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa ada dua
pemikiran dan persimpangan jalan, kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini haruslah mengenai perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon, bukan mengenai soal kecurangan. Itulah penjelasan kami ya. Mungkin Pak Hotman bisa menambahkan. Sebelum di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Nah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Masih menunggu tentang putusan Mahkamah Konstitusi di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan mereka di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, maka ya beberapa para pakar politik yang memprediksi tentang hasil putusan di Mahkamah Konstitusi yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Para pakar atau peneliti politik memberikan opsi-opsi bahwa ini yang pasti akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia menunggu bagaimana ya keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dan selalu kita ingatkan bahwa kepada Mahkamah Konstitusi supaya mereka menyadari bahwa mereka adalah wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini untuk memberikan rasa keadilan bagi suatu perkara, sehingga apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan di akhirat nantinya. Karena ketika mereka salah mengambil satu keputusan dan memiliki kepentingan di dalamnya, itu makanya ya itu sangat-sangat fatal di dalam marwah konstitusi. Karena akhir-akhir ini ya konstitusi ya rusak di mata rakyat karena keputusan dari ketua Mahkamah Konstitusi dulu, yaitu Anwar Usman, sehingga kita harapkan kepada ketua Mahkamah Konstitusi baru, yaitu Soehartoyo, supaya memberikan ketegasan, memberikan keadilan bagi perkara di sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Oke, kita lihat teman-teman bahwa ada 3 prediksi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Pakar akan ada kejutan. Nah, menurut pakar ini ada nantinya kejutan yang akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam membacakan putusan sidang. Mahkamah Konstitusi MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu. Nah, kemudian putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang.
Nah, bagaimana prediksi putusan MK tersebut? Nah, teman-teman, ya kita memperhatikan dan harus mengikuti tentang putusan Mahkamah Konstitusi di hari Senin pada tanggal 22 April 2024 mendatang. Dan semoga apa yang kita harapkan itulah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpeluang memutuskan PSU. Nah, apa itu PSU, teman-teman? Kita lihat. Pakar kepemilauan dari Universitas Indonesia UI Titi Agraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang PSU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Nah, ternyata menurut para pakar ini, teman-teman, dari Universitas Indonesia atau UI Titi Agraini mengatakan bahwa MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Ya, ini dikatakan sesuai dengan juga pengamatan di dalam sidang sengketa kemarin. Mungkin dari situ dikatakan bahwa ini pasti ya MK mengambil satu keputusan ini untuk mengadakan satu pemilu ulang. Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos atau bantuan sosial yang menyasar titik-titik suara calon paslon lawan gitu, kata Titi saat dihubungi Tempo pada Senin 8 April 2024. Nah, ini alasannya, teman-teman, bahwa karena bansos itu yang dibagikan oleh Presiden Jokowi itu menyasar ke titik suara paslon tertentu untuk itu mengakibatkan suara paslon tertentu ya bisa naik. Makanya ada peluang untuk diulang lagi tanpa bansos ya. Dia meyakini MK tidak hanya berfokus pada angka-angka perolehan suara pada PHPU Pilpres kali ini. Menurut Titi, ini sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan 4 Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sidang Jumat lalu 5 April 2024. Kemudian pada sidang terakhir, MK menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ini 4 menteri yang dihadirkan pada sidang kemarin, teman-teman, dan mereka juga telah menyampaikan keterangan-keterangan mereka. Nah, teman-teman, selain itu, mereka juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu alias DKPP dalam sidang terakhir itu. Ya, kemudian tinggal apakah MK melihat relevansi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak, ujar Titi. Oke. Itu mengenai bansos, dan menurut Titi tadi bahwa akan dilakukan pemilu ulang ya, karena itu berkaitan dengan bansos. Nanti ya mungkin MK melihat bagaimana pemungutan suara ulang itu tanpa bansos, apakah Prabowo Gibran tetap menang atau malah jadi kalah. Oke, soal diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, ini tentang diskualifikasi Prabowo Gibran karena ini adalah salah satu permohonan kubu 01 dan juga 03. Titi memperkirakan MK tidak akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Nah, kemudian dosen hukum tata negara UI ini juga menyinggung soal salah satu petitum atau permohonan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kalau sampai diskualifikasi sih saya meragukan MK akan sampai pada konklusi itu, ujar Titi. Ya, dia lalu menjelaskan mengapa kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Pertama, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempermasalahkan putusan MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023 tentang batas usia capres dan cawapres, padahal MK menjadi bagian dari putusan tersebut. Kemudian jadi tidak mungkin MK menggunakan PHPU dengan menempatkan putusan 90 sebagai suatu pelanggaran, tutur Titi. Kedua, kata dia, keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Menurut Titi, bobot kesalahan ada pada KPU. Jika belajar dari perselisihan hasil pilkada, MK tidak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Saya yakin
meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia terdekat, setidaknya menjadi pembelajaran untuk Pilkada 2024, ujar Dede. Nah, teman-teman, itulah mengenai prediksi para pakar untuk melihat bagaimana dengan putusan MK nanti di sidang Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.